Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Mukarram, pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah apa ini? Cibadak. Apa? Cibadak, ya. Prepet. Ya, oke, itu. Bil khusus para pejabat, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wakil Wali Kota yang kita cintai, para panitia penyelenggara tabligh akbar dalam rangka Maulid Agung Baginda Muhammad, Masjid Jami Nurul Yaqin. Semoga yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan. Malam ini malam yang luar. Di panggung mewah ini ada lampunya keren-keren, ajib. Panitianya ini luar, bahkan sengaja naro tiang apa itu, sutet. Tepuk tangan untuk seluruh para panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Panggungnya rising, sound systemnya mana teknisinya? Oh itu ya, ajib. Bisa di ehonya bisa diturunkan nggak? Turun eho, cek, terus masih ada, cek 1, Rika. Oke, stop. Apakah di sini ada Rika? Mana Rika? Astagfirullah. Kenapa kamu jadi gendut, Rika? Para jamaah, calon-calon penghuni surga, Mama, sehat ya? Sehat semua? Bagus, itu yang harapkan. Aku cuma gak mau dengar kamu sakit, karena sakit itu gak enak, Mbak. Saya baru 2 hari pulang dari Madinah, dari Makkah, batuk, pilek, jadi lagi auh, lagi atit. Jadi maaf kalau saya nggak bisa nyanyi, suaranya lagi farau alias lagi bintang. Yang penting lihat wajah-wajah mama, aku sudah bahagia. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di surganya Allah. Ma, ada yang jawab, sialan. Kalau dipanggil kiai jawabnya begini, iya, ay. Mama. Coba saya panggil yang belakang, Abah. Diam-diam baik. Ma, di jam 11 pulang yuk. Oke, saya cuma ngetes aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para santri banyak yang hadir ya. Mudah-mudahan santri menjadi pewaris para ulama, para kiai. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. Tahlil, la ilaha Muhammadur.
Berbahagialah abah, berbahagialah mama yang punya anak di pondok pesantren. Ada yang lagi mondok gak? Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ada yang punya mantu seorang santri gak? Ada yang punya mantu kiai gak? Berkah. Kalau mama punya mantu seorang kiai, barok. Coba lihat punya mantu kiai mah, mertua pelit tinggal di rukiah. Punya istri cerewet, aku rasa tidak akan cager. Wanita hari ini tidak mempan di rukiah, tapi di rupiah. Apakah mama setuju? Baik. Aku harap mama menjawab dengan kompak. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Tidak. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Tidak. Rumah tangga hari ini butuh duit. Duit itu singkatan doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tugas kita berusaha, selebihnya itu urusan. Tugas kita ibadah, ngaji, sholat, puasa, pergi haji. Urusan surga dan neraka itu bukan hak kita, itu haknya kita. Nggak bisa menjas seseorang ahli surga atau oh ini kiai sorbannya panjang, pakai udangnya 2 meter, di jidatnya hitam, ahli surga belum tentu. Kiai nggak punya kunci surga, apalagi elu. Oh ini preman, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, kerjanya mabuk, kerjanya judi, gak pakai tet. Ahli neraka belum tentu. Mati kita, akhir hayat kita nggak tahu apakah husnul khatimah atau su'ul. Tugas kita ibadah, ini termasuk bagian daripada ibadah. Insya Allah langkah mama abah dari rumah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita akan menemukan catatan amal kita ini. Jadi hidup ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia hanya tempat bercocok tanam. Ya. Maaf bahasanya mungkin mama sering dengar. Dunia ini tempat jangan pakai cocok, tempat bertanam. Apa yang mama tanam hari ini nanti dipetik di hadapan. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. 1, 2, 3. Jadi tanam yang baik-baik. Mama. Saya mau jawaban mama yang jujur agar diampunkan dosa sama Allah. Punya suami kan? Punya suami kan? Yang janda diam. Jawab. Pernah berbohong sama suami? 1, catat Pak. Pernah melotot sama suami? Pernah. 2. Sering. Bapak tenang Pak, Bapak tenang Pak. Biar saya ngelurusin. Pernah nyuruh sama suami? Pernah. 3. Pak terus Pak. Pernah ngambil duit gak bilang-bilang? Nah, ada yang pernah, ada yang aku mah gak pernah sih ngambil uang gak izin mah. Tapi kalau nyuci nah itu mah ngomongnya nemu. Itu sama. Mau gak diampunkan dosanya sama Allah? Qala Rasulullah, hadisnya sahih, riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Bahwasanya Nabi pernah bersabda, sehebat apapun amal sholatnya dia kerjakan, puasa dia ngomong, haji dia sedekah, ngaji, tapi kalau kurang ajar kepada suami
Kalau berani merintah ngomong. Suami berani nunjuk wajah, itu amalmu dihapus oleh Allah. Serem nggak? Gimana dong? Aku kan mau masuk surga. Caranya harus diampunkan sama suami. Gimana caranya? Pertama, yang punya suami dulu, perawan janda diam. Bagi yang punya suami, sekarang kan malam minggu ya? Nggak apa-apa, nggak ada urusan. Mau malam Jumat tuh. Mama tahu nggak pahala mandang wajah suami? Apa? Hajar Aswad. Oke. Itu kalau suaminya hitam. Kalau suaminya ganteng putih, apa Hajar Aswad? Ini nih yang harus saya luruskan. Coba ikutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang istri yang memandang wajah suami penuh cinta, maka Allah akan memandang kepadanya penuh rahmat. Tuh pahalanya. Suami lagi tidur pandang, suami lagi tidur, kata mama, ya Allah, dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti Doraemon? Tapi kau adalah surgaku. Benar kan? Pernah dengar kiai ngomong bahwa surga seorang istri bukan di ibu, tapi di memandang suami penuh cinta, Allah memandang mama penuh rahmat. Yang kedua, barang siapa seorang istri yang mencium, wah ini lebih tinggi lagi, yang mencium wajah suatu kali kecerokan. Tahu kecerokan? Ngerti Sunda enggak? Ngerti Sunda? Ada yang ngerti, ada enggak? Yang mencium suami satu kali, satu kali. Berapa pahalanya? Maka 40 dosa diampunkan. Gampang nggak? Gampang. Satu kali nyium suami, 40 dosa Bagaimana kalau nyerocok? Habis sudah satu. Tapi tergantung suaminya. Suami yang bagaimana yang wajib kita turuti? Kalau suaminya kurang ajar, galak, gak pernah mau sholat, gak pernah mau nyari duit, apa masih bisa dipertahankan? Tidak, Rika. Coba mama pilih, mending punya suami ganteng tapi kurang ajar, mending punya suami genek. Tahu genek? Genek itu burik. Mending ganteng tapi kurang ajar, suka nyakitin, suka main perempuan, apa mending punya yang burik tapi tanggung jawab, soleh, ahli ibadah? Bohong, bohong. Tenang. Buat apa tampan tapi makan lama-lama? Amit ih. Lebih baik burik tapi tanggung, tiap malam kerjanya bikin anak. Mama, senang nggak bisa hadir? Bahagia nggak? Terima kasih ya Allah, Engkau sudah bisa memberikan kebahagiaan kepada kami yang hadir. Dan memang kita harus bahagia. Kenapa? Karena yang kita peringati malam ini bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden,
bukan cuma raja, yang kita peringati manusia termulia, teragung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad. Siapa di antara kita yang pernah ketemu sama beliau? Kita belum pernah memandang wajahnya, betul? Kita belum pernah mencium tangan mulianya, bahkan kita belum pernah mendengar suaranya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa di hari akhirat hanya Dia. Nyanyi lagi. Hanya Dia yang bisa memberi syafaat nanti hari. Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak. Nabi dan Rasul itu jumlahnya, ada yang tahu berapa semuanya? Berapa? Coba yang keras. 25 yang wajib dipercaya. Semuanya berapa? 3.000. Mau tahu nggak? Keseluruhan Nabi dan Roh yang Allah turun 124.000 Nabi, dan yang wajib diketahui 20, yang masuk ulul azmi 5. Dari yang 5 ditarik siapa yang paling mulia? Sayyiduna Muhammad. Mau tahu nggak kenapa Nabi bisa ngasih syafaat di hari akhirat? Padahal Nabi dan Rasul, Mbak, semuanya orang soleh, orang pilihan, orang baik. Nabi Nuh soleh, Nabi Lut, Nabi siapa yang dikasih sakit lama tuh? Nabi Ayub soleh. Nabi Ayub badannya penuh dengan koreng, buduk, belatung. Setiap beliau mau sholat itu belatung diambil satu-satu, ditaruh di mangkok. Selesai sholat dimasukkan lagi ke badannya. Siapa yang bisa seperti dia? Soleh nggak? Tapi nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Jawabannya cuma selamat jalan sayang. Iya, sampai ketemu di surga. Kresek. Ya saya tahu ada. Cuma kan kalau mau balik pertama kresek, mau balik kedua kardus. Terima kasih dukungannya. Bah, sampai mana tadi? Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi. Beliau punya syafaat, namanya syafaatul uzma. Syafaatul. Pertanyaannya, kenapa cuma Nabi Muhammad? Kenapa Nabi lain nggak bisa ngasih syafaat? Ada pertanyaan itu? Kepikir nggak ke sana? Mau tahu jawabannya? Mau tahu nggak? Karena seluruh para Nabi dan Rasul sudah menyampaikan doa pamungkas. Apa? Illa Nabi Muhammad. Ketika beliau di Taif, saya kemarin ke Taif, nggak apa-apa nggak nanya juga. Saya bawa jamaah ke tempat di mana Rasul dilempari batu, dilempari kotoran unta, bahkan giginya tanggal. Gigi Rasul patah, berdarah beliau. Jibril turun, malaikat penjaga 2 gunung pun turun. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, mintakan azab kepada Allah, akan saya hancurkan penduduk negeri Taif. Apa kata Nabi? Tidak ya Jibril, doa pamungkas saya akan saya simpan, akan saya sampaikan di hadapan Allah nanti. Ketika umat saya mereka banyak yang tidak sholat, banyak yang maksiat, banyak yang tidak membaca sholawat, akan aku tolong dengan syafaatku. Allahumma sholli wa sallim. Jadi sekarang kita tahu kenapa Nabi punya syafaatul uzma, karena Nabi belum pernah menyampaikan doa pamungkas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa pamungkas itu akan beliau sampaikan nanti di akhirat untuk menolong umat-umatnya.
salatullah ala taha salatullah ala yasin. Mudah-mudahan mama abah Allah nasibkan tahun ini bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Saya baru pulang kemarin buat jamaah 200 orang, ada yang meninggal 2 orang karena memang kecapean, namanya emak-emak. Makanya jangan bilang begini, ah saya mah mau umroh nanti aja udah tuaan. Jangan, mumpung masih muda, mumpung masih muda, ayo umroh, ayo haji. Karena haji dan umroh ibadah fisik. Siapa yang gak rindu sama Nabi Muhammad? Ketika mamah masuk raudhah, di situ ada makam Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Menangis kita mah. Terbayang bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Beliau rela hidup miskin demi kita. Beliau rela setiap hari kelaparan demi kita. Bahkan 3 hari tidak makan diganjal perutnya demi kita. Sementara kita yang mengaku cinta kepada Nabi, yang mengakui umatnya Nabi, masih banyak orang yang berani membidah-bidahkan maulid Nabi. Betul? Terus saya mau nanya, di sini kalau orang mati suka tahlil? Coba dengar dulu pertanyaannya baru jawab. Di sini kalau orang mati suka tahlil? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak Lurah, Kiai, khusus Kiai, khusus santri wafat. Nanti kalau dengar kabar Aroma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khatimah. Jangan amin, insya mau umroh nggak? Pengen kesana nggak? Bangun tengah malam, sholat. Suka bangun tengah malam? Bagus. Iya, kencing dulu, terus kok tidur lagi? Emang gak capok dulu gitu? Minta sama Allah, baca sholawat yang kalau baca sholawat kan gak usah ngikutin vokalis hadroh, dia mah bagus suaranya. Pakai suara mamah aja yang pas-pasan. Bukan suaranya yang Allah terima, tapi hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya Allah, saya rindu sama Rasulullah, saya pengen berangkat umroh ya Allah, amin ya robbal. Kemarin saya sampai sakit mah ngurusin jamaah. Dari 150 jamaah, 50 emak-emak, 100 aki-aki. Saya malah capek yang ngurus yang yang aki-aki yang 50. Emak-emak biar kata banyak kompak, bener kan? Saya ngomong di grup WA, Mama jam 11 kumpul di lobi, kita akan berangkat ke Masjidil Haram, kita sholat berjamaah sekaligus tawaf sunnah. Siap. Itu jam 11 udah pada nunggu di lobi, udah begini. Mama saya ngomong ke aki-aki, Bah ambil dulu dah, kita ke masjid. Ji, mending ngopi dulu. Akhirnya saya kesiangan. Pulang dari masjid, ibu-ibu mah lari ke hotel, ada yang lari ke pasar belanja. Aki-aki jongkok nongkrong depan hotel ngeliatin ini cewek impor. Kan orang luar mah gede-gede ya, gede cantik, udah kayak tabung gas. Aki-aki orang Indo ngobrol berdua, udah kayak di kampung. Ji, di sini mah gede-gede ya, iya gede-gede. Tapi kayaknya kalau sama orang gitu mah gak bakalan banget. Itu jongkok pakai kain ihram. Pan kain ihram gak pakai apa-apa, bikin masalah.
Yuk berangkat yuk, berangkat yuk. Berangkat nabung. Nabung. Masa mobil punya, rumah punya, umroh nggak bisa sih. Nabung ah. Bismillah, labbaik Allahumma. Bukan cuma naik pesawat, ada tujuan yang kita tuju di sana, yaitu bersilaturahim kepada Nabi kita Muhammad. Ada satu sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, orangnya pendek, bunder, hitam. Ada yang punya suami model begitu? Kalau ada yang punya, berarti itu namanya nasib. Bilal bin, ibu tahu nggak masuk Islamnya Bilal bagaimana dia? Disiksa, digencet, dicam. Apa kata Bilal? Ahad, Allah. Dia tidak mau keluar dari tetap la ilaha Muhammadur. Akhirnya jadilah dia asistennya Nabi Muhammad SAW. Khusus sebagai tukang azan. Ada yang suaminya tukang azan? Itu namanya Bilal. Potongannya Samsudin. Samsudin. Iya. Serah mau Samsudin, mau Apud, mau Abbas sebodoh, yang penting Bilal. Ceritanya ini kan Bilal tiap hari azan. Hayya 'alas shalah. Satu saat baginda Rasul wafat, meninggal dunia. Bilal pun ikut pulang ke kampungnya. Kenapa? Dia hampa. Karena apa? Biasanya setiap dia azan, tangannya dituntun oleh baginda Muhammad menuju mimbar untuk melaksanakan. Tiba-tiba Rasul wafat, maka Bilal pun merasa hampa. Begitulah cinta. Hidup tanpa bagai taman berbunga. Hai begitulah kata. Aduhai begitulah kata. Ini Bilal hampa. Mak kenapa mak? Ntar Arukyah. Bilal merasa karena nggak ada orang yang menuntun beliau. Beliau pulang ke kampung halaman, dapat sebulan di rumah. Rasul hadir ke mimpinya Bilal bin Rabah. Kata Nabi, Bilal, kunaon? Kenapa kamu pulang? Kenapa kamu meninggalkan Madinah, meninggalkan Masjid Nabawi? Apa kamu nggak rindu? Kata Bilal, aku rindu ya Rasulullah. Kenapa saya pulang? Saya nggak kuat ya Rasul. Setiap saya berjalan ke mimbar, saya menoleh, di situ ada makam engkau ya Rasulullah. Saya nggak bisa mengumandangkan azan tanpamu ya Habibullah. Apa kata Nabi? Jangan begitu Bilal. Walaupun saya sudah wafat, tapi di Nabawi, di tempatku ada cucuku yang menjadi penggantiku, Sayyidina Hasan dan Usaid. Pulang kau ke Madinah, kumandangkan adzan untuk penduduk kota Madinah. Balik lagi Bilal ke Masjid Nabawi. Begitu sampai di Nabawi, ini cucunya Rasul, Sayyidina Hasan dan Sayyidina. Seneng bukan main. Ye, ada Mamang Bilal pulang lagi. Aku seneng deh. Mereka bahagia karena Bilal kembali. Pas begitu datang waktu duhur, kata Sayyidina Hasan, Mamang, udah duhur, adzan dong, kami rindu dengar suara kamu. Bilal menangis bu. Biasanya yang ngomong begitu Nabi Muhammad. Dipegang tangan kanannya Bilal oleh Sayyidina Hasan dan tangan kirinya oleh Sayyidina. Begitu melihat ke kanan, wajahnya Sayyidina Hasan mirip sekali dengan baginda Muhammad. Nangis lagi. Dan tangan kiri dipegang oleh Husain, menangis Bilal. Kenapa? Lembutnya tangan Sayyidina Husain sama persis dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan nih, digandeng kiri kanan. Begitu sampai di mimbar, naik dia ke atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai terbayang, karena dia akan menyebut nama orang yang paling dia cintai, nama orang yang paling dia rindukan, yaitu baginda Muhammad. Begitu dia memanggil nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammad, sampai di situ maka Bilal bin Rabah meninggal dunia. Dia tidak sanggup mengumandangkan adzan karena kekasih yang dia cintai sudah meninggal dunia. Begitupun kita yang rindu hari ini, rindu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama beliau. Mau tahu nggak gambaran wajah Nabi Muhammad? Mau tahu nggak? Pernah lihat bulan purnama tanggal 14? Indah nggak? Malam bulan purnama bermandikan indah tanggal 14. Indahnya bulan purnama tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi Muhammad. Pernah lihat matahari di pantai waktu sore? Namanya sunset. Hah? Iya. Indah nggak? Indahnya matahari di waktu sore tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau keluar rumah itu awan turun memayungi wajah beliau. Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Abu Bakar nanya, ya Rasul, kenapa setiap engkau keluar rumah awan turun memayungi wajahmu? Nabi jawab, wahai Abu Bakar, kalau saya berjalan di tengah matahari dan awan tidak turun memayungi wajahku, maka itu matahari akan mati cahayanya, tidak sanggup berpandangan dengan wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita memandang wajah beliau. Nanti pan di akhirat kita semua sibuk dengan amal masing. Suami lupa kepada istri, meninggalkan anak, lupa orang tua gak mikirin. Di akhirat nanti beda dengan di dunia. Aku tanpamu bagai ambulan tanpa uyuk-uyuk. Cuma sayangku di dunia. Ngomong. Cuma cintaku di tanpa apa ku rasa itu di dunia. Nanti di akhirat boro. Semua orang sibuk memikirkan amalnya. Hari itu bukan salah. Dengerin dulu. Hari itu tak berguna lagi harta. Hari itu tak berguna lagi nyawa. Semua orang ketakutan, sibuk ngurusin amal masing. Ketemu sama Nabi, ada yang ngasih tahu itu Nabi Ibrahim. Tahu bring? Nggak bring ya? Nabi Ibrahim, aku minta syafaat. Kata Nabi Ibrahim, sorry, boro-boro ngasih syafaat, aku juga bingung. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa kasih syafaat. Kenapa? Saya pernah berbohong kepada Allah ketika menghancurkan patung-patung berhala. Yang kecil semua hancur, kapak saya taruh di patung paling gede. Ketika ditanya oleh Namrud, siapa pelaku yang menghancurkan patung ini? Aku menjawab, tuh patung yang paling besar. Ibrahim pernah berbohong kepada Allah, maka dia tidak bisa ngasih. Ada cahaya, wah, anta syamsun, anta nurun, lari semua ke sana. Nabi nanya, man anta, siapa kamu? Aku umatmu ya Rasulullah. Ada bukti?
aku suka sholawat ya Rasulullah, aku suka maulid Nabi, aku pernah jarah ya Rasulullah. Begitu dibuka YouTube, thread, oh iya, nama Samsudin, pekerjaan muazin. Wah ini nih yang pertama, nanti di akhirat datangnya itu kalau badri, wajahnya itu seperti bulan badri, karena sebelum waktu sholat dia sudah ada untuk mengumandangkan. Ada lagi yang kasyamsi, seperti matahari. Siapa dia? Sebelum adzan tiba dia sudah punya wudu. Ada lagi yang kalbegu, tahu kalbegu? Kalkirdun, kal monyet. Siapa dia? Orang yang serakah dengan harta anak yatim. Ada yatim di sini? Ada janda, ada. Mana janda? Tapi jangan tua-tua banget. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih. Kuda yang putih di dalam. Janda mana? Mana janda? Yang Tuhan pilih. Janda yang putih. Janda yang putih suka muludan. Dengerin. Gak ada wanita yang hidupnya mau jadi janda. Jangan memandang sebelah mata status seorang. Gak ada. Kalau suaminya tanggung jawab, masa iya mau jadi janda? Betul kan? Kecuali karena banyak perempuan tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia. Mitos atau fakta? Fakta. Beda dengan laki-laki. Pak, kita laki-laki kalau istri meninggal setahun kuat? Saya nanya laki-laki, kenapa ibu yang jawab? Setahun kuat Pak? Diem. Sebulan kuat ya? Memang beda kalau suami ditinggal istri sama istri ditinggal nangisnya beda. Nangisnya beda, bener? Kalau istrinya yang meninggal, suami nangisnya begini. Datang yang tajiyah, cantik, gede. Itu orang mana? Nangisnya begitu. Beda kalau perempuan yang ditinggal wafat, nangisnya udah kayak kehilangan dunia dan isinya. Nangisnya begini. Kenapa lo mati duluan? Ini hutang gimana? Kenapa dia nangis? Karena ninggalin. Makanya mudah-mudahan nih mama yang punya hutang, Allah kasih jalan buat bayar. Karena Nabi sudah bilang, jenazah jangan dulu dikubur apabila belum selesai masalah atau belum ada yang tanggung. Kalau di Sukabumi, si jenazah sebelum dibawa ke kuburan suka disaksikan dulu. Di sini sama nggak? Biasanya di masjid atau kalau enggak di teras rumah. Yang ngomong kiai biasanya. Sama kan? Sama. Oh, berarti ahli sunnah. Jadi kiai ngomong begini. Bara jamaah. Depan gayanya begitu. Almarhum udah wafat. Barangkali ada dosa perdosaan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kira-kira beliau ahli khair? Jawabnya khair. Ahli masjid? Kadang-kadang kalau beliau punya hutang, beliau sudah tidak punya urusan lagi. Datang ke ahli waris atau datang kepada saya, kata kiai. RT ngomong, kata Pak RT, Ji, almarhum punya hutang kepada saya 500 juta. Kwitansinya masih ada. Kata kiai, gak tahu. Makanya jangan dulu mati kalau masih ninggalin hutang. Bukan cuma hutang duit, janji juga. Apa yang diucapkan jangan ditarik. Apa yang diucapkan haruslah ditep. Janji itu hutang. Hutang.
harus. Udah, mah. Saya cuma mau pesan, para kiai sudah banyak yang wafat, masukkan anak-anak ke pondok biar soleh. Kalau mama punya anak 3 semuanya bisa ngaji, seneng nggak? Paling gede jadi tentara, tapi basicnya pesantren, hafaz Quran 30 juz. Saya udah juz 30, alhamdulillah. Yang kedua jadi bidan, tugasnya di peternakan, kesehatan. Yang ketiga jadi kiai. Amin. Amin atuh. Nanti pas emak sekarat baru kita rasakan betapa pentingnya punya anak soleh. Ntar mama sekarat mau dibacakan Quran apa dibacakan bahasa Inggris? Quran. Mak sekarat datang yang jenderal bawa senjata. Saudara-saudara, mak kita sedang sekarat. Saya perintahkan semua baca Quran. Yang tidak ngaji saya tembak satu-satu. Datang yang bidan baca Yasin. Datang yang kiai, kata yang kiai, mak ikutin saya, mak. Ikutin saya, mak. Ikutin saya, mak. Kata emaknya, kemana? Tahlil. La ilaha La ilaha La ilaha Muhammadur. Kemarin pas turun dari pesawat, jamaah naik kursi roda, dia ngomong begini, kalau saya mati sekarang gimana ya? Saya bilang begini, mah, kalau mamah mati hari ini, mamah akan masuk surga karena baru pulang melaksanakan umroh, baru pulang ketemu sama Nabi. Mati beneran, saya kaget. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kematian. Begitulah kematian. Padahal waktu di hotelnya itu bikin saya marah juga itu. Pas saya lagi santai dia datang, minta kunci kamar. Katakan udah dikasih, gua ada, katanya belum ada sorok, ngomongnya sorok. Kan kalau hotel model kartu ya. Aki-aki lagi datang, izin, saya mau berak. Kenapa ngomong ke saya, Pak? Pak, di kamar ada koloset. Gak ada, please, gak ada. Ada juga termos gede. Maklum orang kampung, biasa yang jongkok dikasih yang dud, kan ada tutupnya tuh, dia pikir termos. Aduh, saya apa ketawa-tawa tuh, Bok. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bah, ini namanya koloset. Abah tinggal buka, duduk di situ udah aman. Kata dia, ya udah tungguin ayah. Kok saya nungguin? Ya kan takut ada apa-apa. Ya udah, Mi, bayangin Kiai kondang nungguin orang berak. Saya di luar kamar begini aja sambil ngusap dada, ya Allah, saya punya dosa apa? Dikerjain aki-aki nungguin dia berak. Baru ingat kalau di Indonesia kalau ceramah keluar kota kan saya mau ajudan tuh. Saya bilang tunggu di depan. Saya mau ke kamar mandi. Dia begini. Oh, astagfirullahaladzim. Saya teriak, Pak, udah beres belum? Buruan, kita mau ke masjid. Bukan buruan-buruan, ini cabangnya gimana ini? Dia bingung nyari gayung. Bah, di bawah ada pistol-pistolan. Abah tarik, ntar keluar air. Haji, apa? Airnya galak. Kencang. Astagfirullahaladzim. Banyak cerita yang bikin kita ketawa, banyak yang bikin kita marah. Pokoknya kalau mau ke sana persiapkan mental biar pada nasib dah. Mama semua ya ngomong sama suami, ayah aku mau umroh, nabung
Iya, tetangga tuh kemarin berangkat 2 orang, padahal orang miskin, orang biasa. Ternyata dia punya anak perawan, dinikahin sama aki-aki. Bos Toyota dari Tangerang, showroomnya aja 7. Daripada dinikahin sama bujangan gak jelas, mending sama aki-aki banyak duit. Nabi Muhammad itu manusia yang luar. Siapakah istri pertama Nabi Muhammad? Siti Khadijah binti Maulid tiap tahun, tiap malam. Siti Khadijah binti Khuwailid. Ingat-ingat, Siti Khadijah binti. Waktu nikah Rasul usianya berapa ya? 25. Siti Khadijah 40. Mama ada 40. Mama usia berapa? 40. Tapi kayak baru 32. Siti Khadijah 4. Tapi walaupun usianya 40 tahun, kecantikannya mengalahkan wanita umur 17 tahun. Ada nggak di sini model begitu? Diurang mah di kita mah 30 tahun aja rungkat akibat kurang mod. Saya baru tahu kenapa artis cantik modalnya gede. Kan punya istri perempuan ya kan, saya belum beres ngomong. Kemarin dia milad yang ke-32. Saya nanya, "Ayang, mau hadiah apa?" "Mau ini skincare." Saya berangkat ke Tangerang ke pusat MS Glow. Saya minta dari luhur hulu sampai suku 1 set sama lubang-lubang semua. "Berapa?" Kata dia, "Ada satu set 10 juta." 10 juta. Ya udah jadi. Pas begitu dia pakai, Masya Allah, glowing. Pas lihat istri tetangga ngebul. "Bu, pakai skincare apa?" "Pipa karung." Pantes. Jadi kalau istri mau cantik kasih mod. Sayangku, Masya Allah. Alhamdulillah. Kamu kemana aja baru datang? Ini adik AA, Bang Charlie. Jadi udah tahu, udah kenal beliau? Cakep amat. Iya, yang belum kenal saya kasih tahu. Namanya Bang Charlie. Dia orang dekat, bupati, wali kota, suka ngawal ceramah kemana-mana. Tadi saya nunggu beliau, dan ternyata baru datang, mungkin habis ketemuan dulu mungkin. Karena status beliau sampai hari ini masih duda. Yang mau daftar silakan. Tapi beliau nggak suka yang muda, senengnya yang dari 50 ke atas. Udah sampai di mana tadi? Saya ulang, Nabi Muhammad waktu nikah 20, Siti Khadijah. Kemudian beliau tinggal di kota Mekah, hijrah ke Madinah. Istri Nabi berapa semuanya? Ada yang tahu? Berapa? 12. 11. Ya. Dalam kitab Tafsir Al-Munir jumlahnya 11. Oh, kok banyak banget ya? Waktu itu belum ada aturan pernikahan. Dan istri Nabi 11 termasuk sedikit waktu itu. 11 banyak apa sedikit? Banyak. Waktu itu 11 banyak sedikit? Sedikit. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Wih, itu gimana pakai celana? Enggak tahu sih. Pokoknya aturan pernikahan waktu itu belum. An-Nisa ayat 3 yang pangkihu matobalakum belum ada. Nabi belum diutus menjadi rasul, usianya baru 20. Sementara diangkat jadi nabi usia 40. Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 juga belum ada. Jadi kalau ada yang bilang istri Nabi 11 banyak, berarti dia tidak belajar sejarah. Sekarang nggak boleh punya istri puluhan, ratusan, apalagi
ribuan, batasnya cuma lihat tangan, batasnya cuma batasnya cuma ini yang ngomong satu nggak pernah baca Quran ini, nggak pernah lihat hadis ayat 3 ini. Masna wa sulasa boleh 2, 3, 4 tapi belum tit. Allah ta'dilu kalau bisa, kalau nggak bisa cukup. Kalau wanita diciptakan bukan untuk disakiti tapi untuk dilindungi dan dicintai. Betul. Karena mereka ini makhluk halus, Pak. Iya. Yang AA tahu wanita itu jangankan ditabok, dibentak nggak akan sembuh 2 hari. Oh, tenang. Nah itu namanya makhluk. Maka untuk para suami, untuk abah dengerin, cintai mereka sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya wanita itu ada sekitar yang harus kita bayar. Betul. Tapi kalau menurut Aisyah begini, cantik itu relatif, tergantung siapa yang menilai. Ya, yang melihat. Cantik menurut saya belum tentu menurut orang lain. Tapi kecantikan sejati bukan di wajah, di hati. Percuma glowing, bodinya gloss. Tahu gloss? Tapi nggak pernah sholat, sama suami kurang ngajar, berani nyuruh beli gas, beli galon. Hah? Apa? Gosip. Wajib. Anjay. Ya betul. Memang kalau menurut aturan yang harus urus rumah tangga itu suami, bukan perempuan. Yang nyuci, yang masak, secara aturan harusnya netain anak. Karena kita nggak punya susu, akhirnya diserahkan kepada ibu. Makanya yang punya susu, maaf ya, di akhir zaman banyak perempuan yang gak mau netain anaknya, diganti sama susu sapi. Akhirnya anaknya mirip. Nah, sholat. Oh, itu karena emaknya. Ya. Bagaimana azab Allah terhadap perempuan yang gak mau netain? Oh, berat sekali ini. Neraka bagiannya. Kecuali memang darurat, punya penyakit, atau memang tidak keluar air susu. Tapi kalau susunya nor dengan alasan gak mau netain karena takut rayut, tahu rayut? Maka itu berdosa. Ya dosa tuh kalau niatnya karena takut, walaupun gak disusuin akhir-akhirnya bakal. Betul. Nggak ada orang tampan selamanya, nggak ada orang cantik selamanya, enggak. Semua akan ada akhirnya, ada masanya. Mungkin tahun 80 mama ini ratu kecantikan tingkat desa tahun 80. Bagaimana dengan sekarang? Ketika mama ngaca, ini kenapa kaca jadi rusak? Bukan kacanya yang rusak, tapi perubahan di wajah kita yang mulai mengerut. Maka yang kaya jangan apalagi yang susah. Allah pan nggak lihat harta. Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Allah tidak melihat hartamu. Allah tidak melihat mobil. Allah tidak melihat jabatan. Yang Allah lihat iman dan yang ganteng jangan apalagi yang burik. Maaf mas, yang cantik jangan apalagi yang berantakan. Bukankah semua cuma titipan?
harta titipan, jabatan ilmu istri. Ya Allah, kalau memang harta itu titipkan kepada jamaah yang hadir harta yang banyak dan barokah. Dan kalau memang istri itu titipan, ya Allah, titipkan kepada kami istri yang solehah. Gak perlu banyak-banyak, satu juga yang penting kayak Siti Khadijah, cantik, solehah, kaya. Satu lagi janda. Siti Khadijah kan waktu nikah sama Nabi statusnya cantik, kaya, janda. Coba ulang-ulang. Ngapain punya istri banyak, istri 4, yang satu bengek, yang satu setruk, bikin beban aja. Makanya maaf ya, ini aroma muda, walaupun yang datang si cantik bidadari, maaf, saya tidak akan pernah jangan ngomporin. Saya udah janji sama istri, walaupun yang datang secantik bidadari, apalagi bengek, saya tidak akan pernah bilang-bilang. Tenang. Kembali ke riwayat, Nabi Muhammad dibesarkan sebelum disusui sama Siti Aminah. Beliau punya ibu susu tuh, ibu susuan, namanya Siti Halimah As-Sa'diyah. Itu ibu susuan baginda. Maka boleh Pak kalau Bapak punya bayi nih, Bapak punya bayi, istri kita misal nyari ibu susuan Pak. Baginda Rasul itu kan sebelum disusui sama Siti Aminah, disusui dulu sama Siti Halimah. Ada satu lagi tuh, saya lupa namanya. Nabi punya 2 ibu susuan. Baru setelah tumbuh dewasa, Nabi disusui oleh Siti Aminah. Maka akhlaknya luar biasa, karena Halimah ini wanita soleh yang tinggal di pedesaan. Jadi Rasul itu beda dengan anak-anak pada umumnya. Memang sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama, punya anak soleh mah lebih berharga daripada punya Innova. Betul nggak? Punya anak soleh mah lebih berharga daripada punya Avanza. Apalagi kalau nggak punya mobil. Punya mobil mah? Enggak? Ya buat apalah? Buat apa? Kalau menurut Asu begini, asal kita senang lihat orang punya mobil, insya Allah. Tetangga beli motor, alhamdulillah. Udah punya motor baru nih, iya. Kalau ke pasar bisa ngojek, bisa, tenang. Dia yang ngurus, dia yang setoran, kita mau tinggal naik aja. Tetangga beli mobil baru nih ya. Kalau ke rumah sakit boleh pakai. Tetangga istrinya baru, jangan, maksudnya jangan panas dengan milik orang. Bapak Ibu rahimakumullah. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan baginda Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Lalu apa tugas kita hari ini? Apakah selesai Maulid Nabi bubar terus enggak ada eksistensinya, enggak ada amaliyahnya? Mari kita berbuat menjadi lebih baik. 1, dengan peringatan Maulid ini, mari kita perbanyak membaca sholawat. Mah, suka baca sholawat? Ya, kalau suaranya jelek, nggak usah di nada-nada, biasa aja. Nanti yang ada, mama berantem sama suami. Suami lagi sakit gigi, datang mama, sholatullah, salamullah, walatoha. Kata suaminya, gelut yang air. Perbanyak baca. Yang kedua, mari kita belajar bangun tengah minta sama Allah. Ya Allah,
solehkan istri saya, ya Allah solehkan anak saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Allah itu makin kita sering berdoa makin senang. Yang ketiga, mari kita meniru akhlaknya Rasulullah. Mana akhlak Nabi? Pertama, ruhama ubaidahum, beliau itu selalu menebarkan cinta dan kasih, gak pernah milih-milih pergaulan, mau orang miskin mau orang kaya. Kenapa istri Nabi banyak? Begini mah, biar gak jadi fitnah. Dari 11 istri Nabi yang perawan cuma satu, yaitu Siti Aisyah. Yang lainnya emak, nenek. Nabi lagi jalan nih, lagi jalan. Ketemu emak, anaknya 4. Kata Nabi, ibu mau kemana? Mau nyari beras ya Rasul. Lah, emang suami kemana? Kan wafat waktu perang Badar sama Rasulullah. Ya Allah, bapaknya suaminya sudah di surga, anak istri di dunia nyari makan. Maukah kau menikah denganku? Itulah, ini nyontohin Rasul, akhlak Rasul. Bagaimana dengan kiai-kiai akhir zaman yang poligami, yang istrinya banyak dengan dalil sunnah Nabi? Gak masuk. Bukan sunnah Nabi, itu namanya sunnah kanyut. Kalau sunnah Nabi, istri yang kedua kudu lebih tua dari yang pertama, kudu lebih jelek dari yang kalau yang kedua lebih muda, lebih cantik, lebih wow. Itu bukan sunnah Rasul. Itu mah nafsu ya. Iya. Ya karena memang makanya untuk perempuan jangan suka mengumbar aurat. Karena perempuan masih jelek apapun perempuan, di situ ada setannya. Di apa? Di situ. Di pinggulnya. Coba bapak lagi jalan nih, di depan ada perempuan, tali itunya kelihatan, segitiganya. Bapak lihat yang begitu seneng nggak? Ngomong seneng. Pasti seneng lah, karena makanya ibu itu kan ibarat permata. Ini saya bukan nyanjung ya, memang faktanya begitu. Wanita itu barang mahal, ciri barang mahal dibungkus, kepalanya dibungkus pakai kerudung. Wanita yang memakai kerudung akan kelihatan lebih cantik ketimbang wanita yang memakai peci. Laki-laki mau barang murah, kita mau rongsokan pak. Saya kasih contoh, Aroma Muda, Bang Charlie, panitia tidur di atas panggung di sini sampai subuh. Jadi masalah nggak? Nggak, barang murah. Bebas kita mau tidur di mana juga, mau kencing di mana juga bebas. Laki-laki mah, laki-laki kencing di kebun bisa, di kolong panggung bisa, nggak ada air bisa, beres kencing sentil, bisa. Perempuan enggak, di kebun, di kolong nggak ada air bisa. Kalau cukup air segini, segimana? Lebih. Seember gede. Karena perempuan cabuknya bukan disentil, ditampung. Bener, suka dengerin istri kan. Saya kalau pulang ceramah nih, kata si teteh, ayang antar dong. Siap. Antar, dengerin dari luar. Oh begitu. Gaplok. Apa ngeri dengernya. Itu kalau 1 kali cebok 10 kali nabok, sehari semalam 5 kali kencing, 5 kali 10 sama dengan 50. Pantes bengkak. Ya nggak apa-apa, yang penting bersih. Urusan apa kencing sama Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu, mari kita mencontoh akhlak Nabi. Di antaranya Nabi selalu menjaga pergaulan walaupun dengan orang karena di hadapan Allah bukan kekayaan tetapi keimanan dan ketakwaan. Yang miskin jangan dan jangan sesali diri. Mama jawab la. Yang miskin jangan bersedih. Belum, dengerin dulu, nanti saya perintah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga
jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena derajat manusia di sisi hanya karena takwanya. La 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 la. Ada grup qasidah di sini? Ada? Saya maksudnya gini, kalau ada ntar tahun depan kalau bikin maulid kiai datang sambut tuh pakai grup qasidah. Oh, lagunya keren-keren. Yang bagian vokalis ngomong tuh, ya kadal haram. Itu qasidah mana itu? Ada lagu ya kadal haram. Aduh. Magadir, magadir ya qalbil ala, magadir. Magadir wasjab bil hayat magadir. Iya. Ama seneng dah kalau lihat mama nyanyi qasidah teh, lucu-lucu. Kalau anak-anak hadroh mainnya keren, wajar, ganteng-ganteng ya kan, masih muda. Tapi kalau emak-emak, ya baiklah hadirin, sebuah lagu untuk anda, ya kadal. Yang kedua, Nabi ngasih informasi, mari kita menyayangi anak yatim. Banyak yatim ya, teteh yatim saya. Mudah-mudahan ayah yang sudah tidak ada ditempatkan di surganya Allah. Bangun pesantren yatim tuh di pesantren Parung Kuda di Sukabumi. Barangkali ada anak yatim yang pengen mondok, gak punya duit, gak punya biaya, datang ke Parung Kuda Sukabumi, Ponpes Miftahul Ulum. Biayanya gimana? Saya nggak nerima biaya apapun, nggak ada uang bangunan, nggak ada uang apa, nggak ada. Termasuk makannya saya jamin, bajunya, kitabnya saya jamin. Yang penting diam, mau ngaji, jangan ada alasan pengen mondok gak punya duit. Di sana ada sekolah, ada sekolahnya tapi di luar. Khusus pesantren saya Salafi, yang dikajinya kitab kuning, qiraat sab'ah, sama pencak silat. Kenapa harus bisa silat? Sekarang banyak kejahatan di mana-mana. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Apalagi kita punya anak perempuan, khawatirnya luar biasa. Benar nggak? Waktu dulu waktu mondok, pan saya jarah ke Tasik tuh, ke Pamijahan, naik bis nggak kebagian duduk, ini aja berdiri. Gak tahu ada copet di luar, di belakang, perempuan masuk ke kantong celana, kantong saya kan bolong. Maklum santri, itu tangan copet liwat, gep, stop. Saya lihat, nah di situ saya punya jurus, namanya jurus kalau ngamping. Biasanya begini, set, ret, mending saya teriakin maling, mending dipegang sampai sana. Hidup santri. Tuh, ini calon-calon ulama loh, calon-calon kiai. Ada gadis perawan, ada? Masih gadis? Masih perawan? Mau nggak jadi yang kedua? Cari calon suami penabuh darbuka. Mana darbuka? Tuh, kenapa darbuka? Darbuka aja dia tabuk. Apalagi orang yang berani membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi. Sekarang banyak orang maulid bid'ah, tawasul, tahlilan,
Rodet baju. Udah kita mah ikut para kiai aja, ikut para habaib ahli sunnah wal insya Allah. Walaupun kita belum pernah ketemu sama Nabi, ini tempat akan jadi saksi. Sound ini akan jadi saksi. Ini soundnya keren, mudah-mudahan teknisinya masuk surga. Bawa sama calon-calon biar jadi saksi di hadapan Allah nanti. Maafin ayah, saya lagi kurang sehat, batuk, pilek. Sekarang waktunya minum embat. Iya, tapi kata dokter Aan nanti jam 12 harus minum embat. Karena besok pagi saya harus ceramah di Karadenan, Cibinong, Bogor besok pagi. Mama nggak usah ikut. Ya, nyusahin saya. Kita saling doakan saja. Pengen silaturahim gimana dong? Silakan di follow di IG, di TikTok @AA_Roma Muda. Di Indonesia yang punya gelar Roma Muda banyak, tapi yang sudah punya izin sertifikat langsung dari Pak Haji Roma Irama Al-Fakir Hilman Mubarak. Kemarin aja sebelum saya berangkat umroh, Ayahanda Roma Irama ceramah di tempat AA di Parung Kuda. Kita doakan beliau semoga panjang umur. Hari ini usianya 77 tahun. Nanti tanggal 12 Desember 78. Kalau AA baru 35. Mohon doanya biar sehat panjang umur. Mama harus sehat ya. Ada keluarga yang harus diperjuangkan. Ada anak yang harus dibesarkan. Dan ada suami yang harus yang harus disusuan. Pada sehat semualah, pokoknya keren-keren. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Jam 12 saya harus berangkat ke hotel untuk istirahat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.